Gimana? Siapa yang bisa untuk menambahkan Cloud Node di sini sama mengupdate flow-nya? Ini saya bikin matrix flow-nya juga, Pak, atau gimana ya? Ya, bikin matrix flow-nya, betul. Tapi sekarang 6 kali 6 ya, matrix flow-nya. Ditambah, kita kasih nama Z gitu ya, Z. Kalau sudah silakan di share screen-mu ya. Aku stop sharing. Nah. Yang bisa. Masalahnya apa? Masalahnya cuman nambah cloud node gampang kan, nambah satu kolom lagi sama satu row yang di bawah ya kan. Pertanyaannya adalah menetapkan dummy link-nya itu. Tetapkan dummy link-nya juga mudah dari source dari cloud ke source ya kan, dari sync ke cloud gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa angkanya flow-nya? Share screen ya, Pak. Ya, silakan silakan. Ini, Pak. Jadi yang diketahui, terus mana yang diketahui? Itu yang diketahui 100, 200, 50, 250 ya. Gitu ya. Terus kamu nambahkan jadi ya, jadi C ke Z-nya nerusin ya. Yang di C ke Z-nya nerusin aja ya. Tetap 50 ya kan. Terus D ke Z-nya 250 ya, betul ya. Dan Z ke A, berapa Z ke A? 100. A-nya 100. Terus Z ke B-nya 200. B-nya 200. Ya, nerusin ya. Berarti slow-nya berapa ya dia teruskan aja. Gampang ya? Ya, Pak. Oke, bagus-bagus. Nah, kalau gitu lanjutkan, itu ada dua lagi apa namanya latihan ya. Satu adalah yang T intersection, yang kedua adalah waving section ya. Ini yang pertama kan crossing aja biasa ya. Coba dilatih lagi yang T intersection itu gimana? Yang T intersection kan bentuknya semacam ini. Ya. Ini kita ketahui A ke B, ya kan? B ke A diketahui, ya. B ke C ke D juga tahu, kemudian C ke B dan D ke B, ya, tahu ya. Nah, pertanyaannya, sebenarnya ini sendiri sudah strongly connected ya, betul nggak? Sudah strongly connected kan? Tapi kita perlu tambahkan cloud node ya. Kenapa? Itu tadi, kalau ini kamu anggap ini strongly connected ini aja, nggak tahu ya flow-nya yang masuk itu berapa sebenarnya. Maka kamu tambahkan cloud node-nya ya.
Ada yang bisa share screen, silakan. Matriksnya diupdate ini. Sekarang jadi berapa ini nantinya? Kalau ditambah cloud mode jadi berapa ukurannya? 5x5 ya, Pak? Ya, 5x5 ya. Pertanyaannya 5x5 itu di mana nambahkannya? Nambahkannya di mana? Ini adalah T intersection ya. Nambahkannya di mana kalau gitu? Ini kayak di persimpangan jalan apa? Ujang Anom sama Ngagel ya. T intersectionnya. Atau persimpangan Kenjeran. T intersection juga, ya kan? Ada yang bisa share screen, silakan. Ayo. Nanti kamu bisa klaim presentation point-nya hari ini. Ayo. Presentation point itu jangan lupa klaim ya. Kalau kamu nggak klaim, lupa nanti. Apa namanya? Nilai itu sebenarnya kalau misalnya semua A gitu ya. Yang bikin kamu A dan B plus itu presentation point-nya nanti. Ayo, silakan. Siapa yang bisa? Dari Note B ada ke cloud nggak? Ya. Nggak ada rasanya, Pak. Nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Karena yang nggak diketahui masuknya itu dari A, D, dan C. Iya, betul ya. Jadi cloud node-nya jangan dihubungkan ke B ya. Ya kan? Jadi kamu harus tahu konteksnya. Oh, ini persimpangan T. Berarti bukan semua node ditambahkan ya. Oke. Nah, ini jawabannya sederhana ya. Kita tambahkan Z di paling ujung, kolom ujung sama row yang paling bawah ya. Nah, terus angkanya berapa ya? Tinggal neruskan aja ya. Ya kan? Dari A ke Z. A ke Z itu meneruskan mana? A ke Z berarti meneruskan yang B ke A. B ke A, betul ya. Dari A ke Z itu sama dengan B ke A. Oke. Nah, kalau yang ini C ke Z berapa? Dari mana ini C ke Z? B ke C, Pak. Nah, dari B ke C ya. Nerusin pokoknya. Sampai sini jelas nggak ini? Jelas, Pak. Jelas ya? Lanjutin ya. Ayo, ini latihan yang terakhir, ayo. Untuk cerita ini. Cloud Node. Ini jelas-jelas ada source sama sink-nya. Ya kan? Mana yang source, mana yang sink? Source-nya AE, sink-nya DF. Pintar. Yuk. Nah, tinggal nambah satu Cloud Node ya. Terus kemudian angkanya juga diterusin ya.
Ini sudah 6 kali 6, jadi sekarang jadi dibikin 7 kali 7 ya. Bisa? Tambah seperti ini ya, 7 kali 7. Nah, yang penting adalah damilingnya angkanya berapa gitu. Kamu harus tahu itu ya. Ya. Angkanya adalah nerusin nilai yang ada di sana. Jelas ini ya. Terusin nilai Anda di sana. Oke? Oh, ini latihan. Ya, ini ada, ayo coba 6 orang ini. A, B, C, D, E, F. Ayo 6 orang. Pertanyaannya, apakah ini sudah IFN atau belum? Kalau belum, gimana caranya supaya bikin IFN? Hmm. 6 orang yang kamu sebutin, saya ngerjain yang A, saya ngerjain yang B gitu. Siapa yang mau ngerjain yang A? Saya aja Pak. Monggo, ayo. Siapa yang mau ngerjain yang B? Ayo. Kesempatan loh ini. Gimana sih? Gampang itu, ayo. Yang B. Siapa yang mau ngerjain yang B? Gak ada. Saya, Pak. Siapa itu? Ah, Surya. Oh. Iya, Pak. Yang C, siapa yang mau ngerjain yang C? Siapa? 6 orang. Saya Pak. Ya, Renatus ya, C ya. Yang D, siapa yang mau ngerjain? Saya Pak. Calvin, ayo. Yang E. Yang E itu siapa yang mau ngerjain? Lihat aja udah kelihatan tuh kalau E itu. Saya Pak. Ya, Michael ya. Terus yang F terakhir. Ayo, siapa yang mau ngerjain? Yang F itu juga gampang sekali ya. Lihat juga kelihatan juga. Nah, silakan screen kamu. Siapa yang F? Ayo, Pak. Ayo, wis. Ayo, wis. Wis, kamu yang share screen sekarang. Siapa yang menjawab? Pak, ini apa perlu dibikin matriksnya juga ya, Pak? Itu pertanyaannya cuman Gambar ya, Pak ya? ada IFN, kalau belum kamu bikin supaya jadi IFN. Oh iya, saya sudah selesai, Pak. Nah, monggo, Surya nomor yang mana kamu tadi? Yang B, Pak. Yang B, IFN atau bukan ini? Bukan, Pak. Bukan, jadi kamu nambah cloud node ya? Iya, Pak. Ntar saya balik. Kayak gini, Pak.
Tambah cloud node, berarti sink-nya yang paling atas ya. Iya, Pak. Nah, keluarnya berapa itu IFN-nya? Itu 2, Pak. 2. Oh, dummy-nya ya. Di dummy-nya Maksudnya yang masuk ke cloud. 2. Iya. Ya. Maka benar ya, sudah satu-satunya itu ya. Iya, Pak. Bagus, bagus. Nah. Saya share screen ya Pak, yang Ya, satu. monggo, ya silakan, ayo. Ini yang A ya ini ya. Iya Pak. Maka kamu nambah 1,5, 1,5, 1,1,1 ya, pinter, bagus. Ya, pilih. Ya. Sampai yang C, yuk. Saya Pak, itu udah strongly connected Pak. Sudah Udah, strongly ya. connected ya, jadi kamu nggak perlu cloud node lagi ya. Iya. Yang D, sampai yang D. Saya Pak, saya share screen Pak. Silakan. Ini Pak. Berapa angkanya? 2 ya. 2 masuk cloud, masuk ke sini lagi Pak. Ya, ini jadi IFN akhirnya ya. Bagus, bagus Calvin. Yang E, siapa yang ngerjain E tadi? Yang E sudah IFN, Pak. Ya, yang F gimana? Oh, yang F sudah IFN ya. Yang E gimana yang E? Sama, Pak, sudah IFN juga. Sudah IFN juga ya. Oke. Yang F sudah, Pak. Sudah IFN sudah, nggak usah ditambah apa-apa lagi ya. Oke, so dengan begitu bab ini selesai, masuk ke bab yang ke-7 ya. Coba dibuka di apa namanya? Google Classroom-mu. Ini kita masuk ke perhitungannya ya, masuk ke matriksnya. Di sini saya akan bahas beberapa matriksnya. Tapi yang paling penting pertama adalah istilahnya adalah generalized inverse. Kita sebenarnya sudah kenal ini generalized inverse waktu kita bicara regresi, masih ingat? Ya. Kemudian saya akan bahas beberapa matriks yang kita akan pakai di sini ya. Permutation matrix, reducible matrix, irreducible matrix ya, prematrix, stokastik, dan terakhir ideal rule matrix. Oke, so masih ingat ini penyelesaian daripada regresi ya. Nah, kamu kalau pakai MATLAB, kamu kan anak sipil kan biasanya pakai MATLAB ya. Kalau ada matriks A, kamu baginya tapi bagi yang terbalik gini ya. Dengan B. Masih pernah nyoba nggak di MATLAB? Hah? Belum pernah? Pernahnya manual Pak, kelas matematika. Kenapa? Pernahnya kalau matriks A terus dibagi vektor B, kelas matematika biasa Pak, nggak coba di MATLAB. Masa ada? Matematika biasa ada dibagi gitu? Iya, harusnya ada. Ya kayak ada satu penghitungan yang pakai. Oh, kalau di matematika biasa malah nggak bisa karena Misalnya kali ya Pak. harus square matrix kan? Oh ini rectangular ya salah. Iya, ini rektangular ya. Rektangular berarti nggak bisa. Kalau di matematika justru nggak ada ini. Ya. Kalau dia square matrix, jadi artinya A-nya adalah jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya, ya, square matrix, itu bisa. Benar itu ya. Itu jadi inverse kan. Matrix inverse ya. Itu di SMA sudah diajarkan. Tapi yang rektangular kan nggak ada. Nah, itu istilahnya di MATLAB ya, langsung istilahnya generalized inverse ya. Ini
ada dua macam ya. Generalized inverse itu ada dua macam. Satu adalah left generalized inverse, jadi generalized inverse kiri. Yang kedua adalah generalized inverse kanan ya. Nah, ini penurunannya. Kalau kamu mau turunkan sendiri, kapan tempo hari kan saya sudah turunkan juga ya. Jadi kamu ada persamaannya adalah AX kali B, ya kan? Awalnya ya, kamu mau menyelesaikan AX kali B, mau cari X ini. Ya, maka apa yang terjadi? Kamu mau cari X, berarti yang di kiri yang A itu harus dihilangkan. Caranya menghilangkan gimana? Mestinya kalau dia square, ya, kalau dia ukurannya sama, kamu tinggal kalikan dengan A inverse. Ya kan? Tapi nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena dia nggak punya inverse. Matriks A ini rektangular ya. Jumlah barisnya nggak sama dengan jumlah kolomnya. Jadi nggak bisa nggak ada punya inverse dia. Oke, maka kamu jadikan square matrix dulu. Caranya bikin square matrix gimana? Ya kamu kalikan dengan transposnya ya. Jadi kalau matriks itu kamu kalikan dengan transposnya pasti menjadi square. Oke, ini yang di sini ya. Jadi ini kamu kalikan dengan transposnya. Dan kalau yang di kiri kamu kalikan dengan transposnya, otomatis yang di kanan juga dikalikan dengan barang yang sama ya kan, supaya tetap apa namanya equal gitu ya, kanan sama kirinya ya, ruas kanan sama ruas kiri. Nah, inverse itu nggak selalu eksis ya, belum tentu ada. Gitu. Diasumsikan kalau ada, nah, inverse-nya biasanya sih kebanyakan ada. Ya. Kecuali matriks-matriks tertentu ya. Kalau inverse-nya ada, maka apa? Ya, AT kali A tadi kamu kalikan dengan inverse-nya supaya hilang, jadi tinggal X aja yang di sebelah kiri. Ya enggak? Nah, otomatis kalau yang sebelah kiri kamu kalikan dengan inverse, ini, ya, maka yang di kanan juga kamu kalikan dengan inverse-nya. Ya. Nah, perkalian tiga matriks ini, itu yang disebut sebagai left generalized inverse ya. Ya. Ini kita kasih simbol khusus ya, A plus. Kenapa A plus? Biasanya kan A minus gitu ya. Minus 1 itu menyatakan inverse. Nah, A plus itu berarti dia generalized inverse ya. Nah, bisa juga yang ada yang namanya right ya. Ini tadi yang left kan ya. Right generalized inverse sama ya. Tapi ini kalau jumlah apa namanya? Barisnya ya. Kalau yang left generalized inverse itu rectangularnya bentuknya seperti ini ya. Turun ke bawah. Jadi lebih panjang, lebih banyak barisnya daripada kolomnya ya. Kalau right generalized inverse itu kalau datamu kebalik gini. Kelihatan enggak? Ya. Jadi lebih banyak variabelnya daripada jumlah datanya. Nah, itu caranya pakai dibalik ya. X kali A sama dengan B. Nah, itu terus kamu kalikan yang dari sebelah kanan, bukan dari sebelah kiri. Kamu kalikan dari sebelah kanan, sedemikian sehingga nanti hasilnya dengan cara yang sama ya, penurunannya, akhirnya kamu dapatkan yang di bawah itu adalah namanya right generalized inverse. Jadi itu juga generalized inverse. Kenapa kok disebut generalized inverse? Karena matriks A-nya itu sebenarnya nggak punya inverse, ya kan, karena rektangular kan. Ya. Maka dia ada inverse-nya ya, gara-gara kita gunakan cara ini. Ya. Nah, ini kalau mau latihan silakan. Di MATLAB itu biasanya X sama dengan A slash B. Mau dicoba kan di MATLAB?
buka MATLAB-nya dulu ya. Lama ini bukanya. Ya, kalau kamu latihan ini, nah ini. Oke deh, aku bikin file baru ya. Aku share screen. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Aku kecilin sedikit supaya aku bisa lihat anunya, apa namanya, slide-nya. Oke, slide-nya aku sebelah kiri, MATLAB-nya sebelah kanan ya. Nah, kamu punya A, itu kita pasang berapa? 1, 5, ya kan? 2, 1, terus 3, min 3. Ya. Betul? B-nya berapa? 1, 8, 2. Ya. Oke. Maka X-nya itu kalau di MATLAB sama dengan A dibagi B. Nah, itu jawabannya ya. Kelihatan nggak ini? Nah, mari kita coba ya. Kita bikin left generalized inverse ini ya. Jadi L itu sama dengan apa? A transpose kalikan A, ya kan? Ini di inverse, ya. Terus dikalikan dengan A transpose ya. Nah, ini L-nya. Ya. Dapatnya seperti itu. Kalau kamu mau lihat format rak, bisa L-nya berapa? Nah, itu L-nya. Sama ya, dengan yang di slide ya. Dibagi 54, ini kan 27, kalikan 2, semua kan 5, 8, 11, 8, 2, minus 4, betul? Sama kan? Nah, kemudian L-nya itu nanti kamu kalikan dengan B-nya ya. Kalikan dengan B-nya akan mendapatkan X-nya. X-nya sama ya. X-nya tadi kan sudah dihitung tuh ya. L kali B sama dengan X ya. Hasilnya sama. Jadi MATLAB ngitungnya pakai generalized inverse juga. Udah? Paham belum? Ya, 91 per 54. Nah, hati-hati kalau kamu kalikan, ini ya tadi ya, A saya kalikan dengan X. Ya kan? A saya kalikan dengan X itu, oke formatnya aku kalikan lagi ya. So, A aku kalikan dengan X, itu keluarnya tidak sama dengan B ya. Masih ingat ya, B-nya adalah 182. Ya kan? Padahal A kali X itu diharapkan mestinya sama dengan B, ternyata nggak sama ya. Jadi X ini apa kalau gitu? Ya kan? X ini adalah least square ya, jadi regresi sebenarnya. Jawaban daripada regresi, aproksimasi daripada regresi. Oke, hati-hati, pengertiannya di sini nggak sama dengan kalau matriksnya square matrix. Ini bukan inverse.
Jelas nggak? Nah, ini coba deh kamu latihan pakai Excel boleh, kalau kamu punya MATLAB ya silakan dikerjakan. Ya. Mau pakai Python juga bisa ya, pakai NumPy. Setelah itu kamu share screen ya, kalau sudah. Latihan yang ini, latihan yang ke apa namanya, rectangular matrixnya yang ini ya. Ini apa? A-nya adalah bentuknya persegi panjang tapi memanjang ke samping ya. Berarti dia bukan pakai left generalist inverse, melainkan pakai right generalist inverse. Ya. Penyelesaiannya begitu. Kalau di MATLAB rumusnya sama ya, misalnya A dibagi apa namanya, dibagi B gitu aja. X sama dengan A dibagi B, tapi baginya bagi yang backslash ya, bukan slash. Kalau di Excel kamu cari dulu right generalist inverse-nya, ya, R misalnya, terus kamu kalikan dengan B ya, untuk dapatkan X. Seperti ini ya. Dan mau share screen silakan. Ya ini general inverse ini sangat powerful ya sebenarnya. Kamu punya data yang seperti apapun, ya kan, bisa ke kanan, bisa ke bawah, ya, kamu bisa menyelesaikannya. Ya. Ini MATLAB yang paling kuno pun bisa menyelesaikan. Ini yang pertama-tama ya. Kalau kamu nggak pernah pakai programnya dengan MATLAB pertama kali, yang paling penting ini adalah penyelesaian ini ya. Generalized inverse ini yang paling penting. Ada yang saya tunggu ya, siapa yang mau share screen? Ya, dengan ini kamu bisa menyelesaikan berbagai macam regresi, kamu bisa berbagai macam persamaan linear ya, termasuk kalkulus persamaan differential equation pakai rumus yang sama ya, left generalist inverse maupun right generalist inverse, tergantung pada ukuran matriksnya. Jadi ini luar biasa gunanya.
Udah, ada yang mau share screen silakan. Kalau ada kesulitan juga silakan ya, dilaporkan jadi saya bisa bantu. Pak, kalau fungsi inverse di Excel itu apa, Pak? M inverse ya. M inverse. yes. M inverse. Jadi kamu kalikan dulu A, kalau transpose kan juga transpose di Excel ya. Kamu kalikan dulu yang paling kanan ini, terus jadikan inverse, terus baru dikalikan M mul, ya. MMULT itu multiplication. Terus kalau multiplication di Excel apa? Jangan lupa F2 ya, Shift Control Enter. Masih ingat ya, berarti ya, tergantung ukuran daripada matriks A-nya itu ya, ke tidur atau berdiri gitu ya. Kalau yang berdiri berarti dia pakai yang left generation. Kalau yang bentuknya tidur, ya kan, ya, memanjang begini, berarti dia pakai yang right generation inverse ya. Kalau square, berarti dia pakai inverse aja. Ya, jawabannya kira-kira begini, tapi kamu coba supaya kamu tahu ya. Ya, di dalamnya itu, sebenarnya kalau mau tahu algoritmanya di dalamnya MATLAB, dia pakai apa gitu. Dia pakai namanya, istilahnya Moore-Penrose inverse ya. Bukan pakai left and right generation inverse, dia pakai Moore-Penrose inverse. Ini another type ya. Generalized inverse itu banyak macamnya ya. Ini ada kalau 20 macam sebenarnya. Tapi yang terkenal cuman 3 ini ya. Moore-Penrose inverse, left generalized inverse, sama right generalized inverse ya. Yang paling berguna. Nah, algoritma di dalamnya yang namanya SPD ini adalah algoritma yang paling berguna ya. Untuk menyelesaikan berbagai macam. Ya, saya nggak akan bicarakan banyak di sini. Kalau kamu mau bisa lihat di website saya ya, tentang linear algebra. Algebra linear. Udah, bisa nyelesain? Saya coba share screen ya, Pak. Ya, silakan, ayo.
saya coba pakai Excel, Pak. Mm-mm. Hasilnya Sama kayak, tapi ini dalam desimal. Hasilnya desimal sama ya. kayak di slide. Oh, 1,2, 0,4 sama 0,389 ya. Oke, so itu kamu bisa coba ya. Ini yang apa namanya? Kamu kalikan A dengan X-nya ya. A yang asli tadi yang di atas itu, kamu kalikan dengan X-nya, apakah sama dengan B? Ya, jawabannya enggak ya. Saya bisa enggak ya. Karena ini pendekatan. Oke. Ya, bagus, John Tri ya. Ya, Pak. Udah? Wah, oke ya. Berikutnya saya kenalkan beberapa matriks ya. Ini pertama adalah matriks yang kita sebut sebagai permutasi ya, matriks permutation. Apa sih matriks permutation itu? Matriks permutasi atau matriks permutation matriks itu adalah binary ya. Matriks yang binary artinya ada nilainya cuma 0 dan 1 aja ya. Di tiap kolom itu ada 1 yang nilainya 1, di tiap row juga ada 1 yang nilainya positif ya. Jadi di tiap kolom dan di tiap baris itu nilai satunya cuma 1 ya. Itu yang disebut sebagai permutasi. Nah, otomatis ya ini kalau aku ngomong dihafalin aja ini ya. Permutation matrix itu selalu ortogonal. Apa itu artinya ortogonal? Tegak lurus. Ya. Tapi matriks yang tegak lurus itu apa sih maksudnya? Maksudnya, ya, kamu tinggal di transpose aja, itu sama dengan inverse-nya dia. Wah, enak ya ini ya. Kamu kalau cari inverse kan susah biasanya, ya kan? Tapi kalau matriks yang ortogonal itu, ya, tinggal kamu transpose di balik gini aja, lokasinya, dia sudah jadi inverse ya, otomatis. Dengan begitu, P, misalnya ini P ini adalah permutation matrixnya, kalikan dengan P transpose, ya, itu pasti akan sama dengan I ya. I itu identity matrix. Identity matrix itu sendiri juga permutation matrix, ya enggak? Karena di tiap kolom dan di tiap row juga ada cuma 1 yang positif, ya. Yaitu 111 ya. Nah ini pengertiannya permutation daripada kalau AP ya, PA, AP transpose, P transpose A itu mana yang dipermut ya. Ini contohnya ya. Kalau aku punya matriks A ini ya, kemudian matriks P-nya seperti ini dan matriks P transposnya seperti itu ya, maka kalau kamu kalikan dengan A dari kiri, jadi A kali P, apa yang kamu lihat coba? Bandingkan dengan A itu. AP itu apa yang dipermut? Ya. AP mestinya AP permut row daripada E ya. Jadi baris kedua ini baris pertama dan baris pertama dan baris kedua itu goyang ya. Oh kolomnya juga goyang. Ini kolomnya yang goyang ya. A kali P ini kolomnya yang goyang. Ya, jadi cuma dibalik ini. Jadi permutasi itu cuma membalik kolom atau membalik barisnya aja. Paham ini maksudnya? Ya. Jadi matriksnya tetap sama, nggak berubah. Tapi kolom dan barisnya yang dibolak-balik menurut ordernya ya.
itu urutannya menurut permutation matrix tadi. Ini paham ya maksudnya? Makanya disebut permutasi ya, karena apa? Matriksnya tetap sama nilainya, cuma dibolak-balik aja. Guys, paham ya maksudnya permutasi ya? Oke. Nah, ada yang kita sebut sebagai kongruen ya. Dan ada yang kita sebut sebagai ekuivalen. Nah, ini definisi dari matematik ya. Matriks A itu disebut kongruen ke B kalau kamu bisa mencari sebuah permutation matriksnya P sedemikian sehingga B itu sama dengan P transpose kali A kali P. Ya. Kalau kamu bisa mendapatkan permutation matriksnya cuma satu yaitu P, ya, itu disebut sebagai kongruen. Ya. Nah, kalau kamu dibutuhkan dua permutation matrix, jadi misalnya namanya P dan Q gitu ya. P dan Q ini A sama dengan Q kali B kali P. Jangan lupa ya, Q dan P-nya adalah permutation matrix juga, tapi beda ini permutation matrix. Maka itu matriks A dan B-nya disebut sebagai ekuivalen. Apa artinya sebenarnya ini? Ekuivalen itu sebenarnya matriks yang sama cuma dibolak-balik gitu. Row sama kolomnya dibolak-balik. Ngerti ini? Ya. Cara baliknya itu yang membuat dia jadi kongruen atau ekuivalen ya. Oke. Nah, dengan pengertian itu maka kamu bisa mendapatkan definisi. Ini definisinya reducible matrix. Pertama kali aku baca ini agak susah ini. Apa ini? Kalau tanpa background yang tadi aku jelasin ya, tiba-tiba kamu baca buku kemudian disebutin matrix A is reducible ya, if congruent to B in the form of this. Wah, itu definisinya seperti itu. You know? Kalau dilihat gini bingung kan? Ya. Tapi sebenarnya pengertiannya gimana? Artinya gini ya, matriks A ini, kamu bisa mencari permutation matriksnya, sehingga nanti akan kongruen dengan matriks B. Matriks B-nya itu pasti ada bagian tertentu di bawah itu yang 0. Jadi kamu bisa, artinya matriks A itu kalau kamu bolak-balik, diputar-putar kanan kiri atas bawah, ya, pasti bisa ada nolnya di bawah di situ. B11 itu juga matriks ya, B12 juga matriks, B22 juga matriks. Ya, 0 itu juga tebel berarti dia juga matriks. Ya. Kalau matriks A-nya kamu bolak-balik akan membentuk seperti matriks B di mana ada nolnya yang di bawah itu. Ya. Maka matriks seperti ini, matriks A ini disebut sebagai reducible. Ini kalau diplot, digambar di grafik, jadikan jaringan, ini weakly connected. Memang orang matematika bulat sekali ya, mau nyebut weakly connected aja susah sekali, pakai permutation matrix, nggak disebutin lagi permutation matrixnya yang mana gitu kan, cuma disebutin there exists, katanya ada permutation matrixnya, ada aja. Apa itu? Cari ODW gitu ya. Pengertiannya kalau mau gampang, kalau matriks A itu kamu bolak-balik, pasti bisa dibuat bentuk B tadi. Bentuk B-nya apa? Pasti ada bagian di bawah itu ya, yang 0. Ada 0 elemen di bawah itu. Ya. 0-nya bisa cuma 1, bisa 2 kali 2, bisa 1 kali 2, bisa, dan ukurannya terserah ya. Kalau matriks itu bisa dibuat bentuk seperti ini, maka dia disebut sebagai reducible. Oke, sampai sini.
gocean. Pegangan dulu. Yuk, ngerti nggak ini maksudnya reducible? Michael, jelasin. Yang kamu ngerti apa, yang kamu tangkap nggak apa-apa nanti biar aku tahu. Kayak penggambarannya sih dapat intinya kalau matriksnya dia bentuknya kayak yang keparuh-separuh gitu terus bawah kiri-kirinya 0000 itu berarti kan dia kayak weakly connected. Maksudnya dia gitu kan jelasin. Iya, ya. Jadi pokoknya kalau nanti ada bentuk nolnya yang di bawah itu, ya, baik dia komponen maupun cuma basin, itu pasti bisa dibuat seperti ini ya. Matriks awalnya weakly connected itu kamu bolak-balik ya. Kalau kamu balik kan satu row pindah ke sana, ya, satu kolom pindah ke atas dan bawah gitu ya. Nanti kamu pasti bisa bikin bentuk yang seperti B. Ini ajaibnya ya. Kamu bisa P-nya apa? Nggak tahu. Pokoknya kamu bisa bolak-balik. Gitu. Ya. Dia nggak nyebutin P-nya. Kamu cari sendiri gitu ya. Pasti tapi bisa dibikin seperti ini maka itu disebut reducible. Ya. Nah, yang lebih parah lagi nanti yang disebut sebagai irreducible. Definisinya apa? Irreducible ya matriks yang nggak bisa dibuat seperti itu. Gitu. Wah. Ya. Matriks dengan zero elemen di setiap kolom itu pasti reducible. Ya. Zero kolom itu pasti apa? Sync node, ya kan? Maka kalau weakly connected itu pasti dia reducible ya. Zero row juga berarti source node ya. Caranya nanti ditanya gini. Tes kalau matriks ini minggu depan ada tesnya lagi ya. Ya, tes apakah matriks ini reducible atau irreducible. Wah, ini berarti kamu mesti cari matriks P-nya. Ya kan? Supaya ini matriks P-nya diketahui nih. Kalau kamu kalikan P transpose kali A kali P itu jadinya seperti ini ya, bentuk B ini. Kamu lihat itu bentuk B-nya 00 di bawah ya. Kelihatan nggak? Matriks A kan nggak kelihatan tuh 00-nya bisa. Nah, kalau kamu puter-puter, ya kan, sampai bisa dibentuk matriks B ini. Ya. Kalau kamu bisa puter itu dengan permutasi aja. Jadi permutasi itu yang diputer apanya? Kolomnya atau row-nya ya. Maka berarti ini reducible. Ayo coba kalau ini reducible atau enggak? Irreducible atau reducible? Enggak usah dihitung, udah ketahuan ini. Hah? Apa ini? Row yang paling bawah itu 000, ya kan? Otomatis dia pasti reducible. Ya. Jadi matriks B ini tadi, lihat itu ada nolnya kan yang di kiri ini. Ya. Kalau B dua-duanya boleh nol nggak? Ya boleh, ya kan? B satu-satunya boleh nol nggak? Boleh. B satu-duanya boleh nol? Boleh. Ya. Pokoknya ada nolnya yang paling penting ada nolnya yang paling kiri bawah itu. Oke, maka otomatis ini adalah reducible ya. Jelas kah? Ya, dilihat aja langsung kelihatan ya. Ini ada 00-nya itu yang di sebelah kiri bawah. Ya kan? Ya, ini ada zero rows pasti reducible. Coba yang ini. Kalau ini gimana? Ini juga. Hah? Ini juga ya. Ini berarti apa? Dari node berapapun ya.
dia bisa ke node B ini apa berarti? Node kedua ini yang node B ya. Nggak bisa ke sana ya kan. Ada zero kolom ini. Nah, zero kolomnya kan kamu bisa permutasikan, berarti kamu bisa pindahkan ke kolom pertama ya. Dari kolom kedua itu kamu bisa pindahkan ke kolom pertama, maka dia menjadi reducible ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah tahu reducible, sekarang pertanyaannya irreducible ya. Irreducible itu yang kita pakai tadi ya untuk strongly connected ya. Ideal flow matrix itu selalu irreducible. Definisinya apa? Nah, ini nggak enak ini definisinya. Matriks A itu irreducible kalau nggak ada permutasi matriks B. Cuma dibalik aja. Kalau nggak ada permutasi matriks P, eksis untuk bikin kongruen ini gitu. Wah, ini susah ini kalau definisi gini ya. Lah gimana buktikan kalau sesuatu tidak ada, kan susah, ya kan? Nah, tapi kita punya cara yang lebih menarik. Justru kamu mencari matriks irreducible itu lebih gampang daripada kalau dia reducible ya. Karena nyari matriks P-nya susah. Ya. Caranya gimana? Nah, kita perlu nama baru ya. Matriks itu kalau kamu pangkatkan, kamu ngerti nggak? Matriks pangkat K itu apa artinya? Berarti K-nya misalnya matriks kuadrat itu apa artinya? Berarti matriks A dikalikan matriks A lagi, ya kan? Kalau matriks pangkat 3, berarti matriks A kali matriks A kali matriks A 3 kali ya. Ya. Nah, kalau pangkat yang ini ya, ada namanya matriks primitif ya. Apa itu matriks primitif? Matriks primitif adalah matriks square matrix ya. Yang non negatif, berarti apa? Bisa 0, bisa positif, nggak bisa negatif. Nah, A itu disebut primitif kalau ya, ada suatu pangkat yang positif, ya, bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Suatu pangkat yang positif sedemikian sehingga semua elemen di A pangkat K itu pasti positif, nggak ada nolnya. Ya, maka K ini disebut indeks primitivity. Berarti apa ini? Kalau kamu bisa mendapatkan suatu ketika, kamu misalnya A pangkat 1 ada nolnya, A pangkat 2 ada nolnya enggak? Oh masih ada. A pangkat 3, oh sudah enggak ada nolnya. Berarti A ini primitif. Kalau angka tertentu K-nya terserah ini enggak disebutin K-nya berapa. Ya. Dan itu nilai elemennya A pangkat K tadi selalu positif, semua elemen, ya, maka disebut primitif. Ya. Nah, gimana caranya ya? Ini digunakan untuk apa? Untuk ngetes ini ya. Gimana tahu kalau matriksmu ini reducible atau irreducible? Itu kan sering ditanya. Loh Pak, saya pakai EFN itu harus irreducible. Ngetesnya gimana? Ya pakai rumus ini ya. Ngetesnya pakai rumus ini ya. Berarti apa? I itu identity matrix ditambah A ya kan? Dipangkatkan N-1 ya. Dipangkatkan N-1. Kalau dia positif berarti dia irreducible ya. Kalau dia enggak positif ya ada nolnya, salah satunya pasti ada nolnya ya. Atau lebih dari 1. Ada nolnya di matriks ini berarti bukan primitif ya. Berarti dia reducible. Jelas ini. Ya, ini tes yang paling gampang ya. Untuk ngetes reducible atau irreducible. Kalau mau diminta cari P-nya itu susah ya karena kamu nyoba-nyoba terus gak selesai-selesai nyobanya. Kalau perkalian kan gampang. Ya kan, kemudian dilihat hasil perkaliannya ada nolnya enggak. Nah, ini contoh ya. Ini matriks A-nya yang tadi ya.
Nah, kalau kamu kalikan, ini pangkatnya berapa ini harusnya? N-nya 6, ya kan? A sampai F ini kan. N itu jumlah barisnya atau jumlah kolomnya ya. Berarti 6 dikurangi 1 kan tadi, rumusnya ini ya. N dikurangi 1 ya. Kamu hitung aja sekarang. I ditambah A pangkat 5. Kemudian ini dihitung ya. Oh, ada nolnya. Ya. Berarti dia apa? Reducible. Kalau nggak ada nolnya berarti dia irreducible. Jelas ya ini ya? Pak, saya mau tanya Pak, kalau misalnya kita taruh apa namanya tadi, dummy cloud apa namanya, cloud point gitu, Kalau kamu itu tahu nanti kalau dia nanti jadi irreducible. jadi 7 kali 7. Kan? Kalau kamu jadi 7 kali 7, maka dia pasti irreducible ya, pasti. Pasti irreducible ya Pak. Kalau kamu coba, jangan percaya saya ya. Jadi science itu ya, kalau dalam kuliah ini kamu jangan percaya sama saya, kamu coba sendiri. Ya. Kalau omongan saya salah, kamu bantah ya, jangan takut bantah saya. Ya, saya bukan dewa, saya juga banyak kesalahan ya. Jadi kamu dalam sains itu kamu harus berani berargumentasi ya. Oke? Oke ya. Kamu coba sendiri ya. Jangan lupa ya, satu teori itu bisa kolaps, bisa jatuh ya, hanya gara-gara satu kesalahan ya. 1000 kebenaran itu salah hanya kalau satu aja, semuanya kolaps ya. Itu namanya counter example. Itu di sains itu makanya strict sekali ya sistemnya ya. Dan kita selalu objektif ya. Kalau salah ya bilang salah, kalau benar bilang benar ya. Jangan khawatir untuk membantah. Ya, kalau kamu attack gitu. Kamu membantah, kamu menyalahkan pekerjaan saya itu boleh ya. Tapi kalau attack personalitasnya, ya, oh kamu males, kamu mukamu jelek, misalnya kamu tua, itu nggak boleh ya. Ya, itu kan attack personalitasnya ya, karakternya nggak boleh ya. Tapi kalau attack pekerjaannya itu bikin pekerjaannya jadi lebih baik. Jadi itu boleh. Jelas ya? Beda ya antara kalau kamu kritik itu bukan kritik orangnya, tapi kritik pekerjaannya itu boleh. Malah bagus karena apa? Bisa improve ya. Paham ya? Jadi jangan khawatir, silakan dicoba ya. Kalau saya tambah cloud null, apakah pasti irreducible? Kalau nggak benar, beritahu saya, ya toh. Nanti aku coba. Kalau kamu benar ya, berarti semua yang saya ceritakan ini nggak ada gunanya, salah semua ya. Tentang cloud null tadi, ya boleh, nggak apa-apa, jangan khawatir, ya. Itu harus kamu dari studi salah satu network yang kamu coba, oh ada kesalahan ya, kamu beritahu ya. Itu berarti teorinya kolaps ya, salah berarti. Oke ya, silakan dicoba sendiri, jangan percaya sama saya. Nah ini contoh yang lain. Ini yang irreducible sudah, ya kan? Ini yang strongly connected ya. Kalau kamu ini juga berapa? Node-nya 6 kan? Berarti I tambah A pangkat 5. Oh, kamu lihat itu ya. Nilainya tidak ada yang 0. Ya kan? I tambah A pangkat 5 ini tidak ada yang 0 ya. Berarti dia irreducible. Paham ya ini ya? Kalau ada satu ada yang 0, satu aja yang 0, berarti dia masih reducible. Salah satu elemen daripada I plus A pangkat, ya ini kalau dalam hal ini karena node-nya 6 ya, 5, pangkat 5. Ya. Paham ini? Ya. Nah ini kamu coba ini. Nah ini contoh ya. Ini reducible atau irreducible? Nah.
Ini kan pakai apa ini? Komponen kan ini ya. Ini ya. Ada sink komponen dan source komponen. Harusnya apa? Reducible ya. Ya, harusnya reducible ini. Coba dihitung ya. Oh, kamu lihat itu ada nolnya itu. Banyak nolnya. Ada berapa itu? 68 nolnya ya. Kelihatan nggak ini? Ya. Oke ya, jelas ya. Jadi I ditambah A pangkat N-1 ya. Semuanya harus positif. Maka dia irreducible. Salah satu aja dia ada nolnya, berarti dia reducible. Ya, weakly connected. Yes. Irreducible berarti strongly connected. Jelas nggak ini? Ada pertanyaan nggak? Ya, dengan gini sebenarnya kamu bisa ini I tambah A itu kan berarti kamu hitung dulu ya, I tambah A-nya. Berarti apa? A itu diagonalnya ditambah 1 gitu ya. I tambah A itu. Ya kan? Kemudian pangkat 5 apa artinya? Ya matrik itu kamu kalikan lagi 5 kali ya. M mult 5 kali. Jelas ini. Ya, kalau di MATLAB paling gampang. Pangkat ya sudah pangkat gitu aja, pangkat 5. Coba ini. Sekarang pakai matriks nih. Nah, ini sudah gambarnya apa? Strongly connected ya. Betul? Dari D bisa ke A, iya bisa. Ini strongly connected ya. Nah, coba dicari adjacency matriksnya ya. Dari adjacency matriksnya kamu cek ya, itu reducible atau irreducible. Mestinya irreducible. Ya enggak? Jangan percaya. Kamu coba sendiri. Ayo wis latihan ya, dicoba ya. Ayo, biar kamu tahu. Ini cuma berapa? 5, berarti N-nya 5, berarti apa? Kalikan 4 ya, pangkat 4. Ya, I plus A pangkat 4. Ayo silakan. Pakai Excel bisa ini, ayo. Dicoba dah, supaya tahu. Paling enggak ini kan cuma sedikit ya. Ini kamu bikin oke. Ini kamu bikin A-nya dulu ya. Bikin A-nya. A-nya seperti apa itu?
0, 1, 0, 0, 0. Terus 0, 0, 1, 0, 1. Terus 0, 0, 0, 1, 0. Terus 0, 1, 0, 0, 0. Terus 1, 0, 0, 0, 0. Ya, ini saya coba di MATLAB seperti ini ya. Ini matriks A-nya, kelihatan nggak ini? Matriks A-nya ini ya. Terus kamu cari R-nya ya. R-nya sama dengan A dikali I. I itu adalah identity matrix, kalau di MATLAB kan istilahnya I. Pangkat 4 kamu bisa lihat ini semua sudah positif semuanya. Maka dia irreducible. Ya. Silakan kalau mau dicoba di Excel juga harusnya sama ya. Jawabannya harus sama dengan ini, betul nggak? Di slide juga ada ya. Bisa kah? Minggu depan kita tes ini ya. Seperti hari ini tadi ya. Cuma 2 soal aja. Dapat 100 semua kan tadi ya. Hampir ada beberapa yang telat ya. Kalau telat kamu nggak bisa dapat nilai. Jangan telat. Di Excel juga sama Pak hasilnya. Di Excel sama ya hasilnya ya, persisnya. Yang matematika pasti sama. Oke ya, bagus ya. Nah, kamu bisa coba ya. Yang selanjutnya ya, itu kalau ini gimana? Kalau ini reducible atau irreducible? Harusnya reducible. Harusnya reducible ya. Iya. Ya, karena apa? Karena dia ada sink basinnya itu ya. Sink basinnya D itu. Ya kan? Terus ada komponen ya. A, B, E itu adalah komponen, source komponen. Harusnya reducible ya. Jadi dimasukkan ya, matriksnya. Yang paling penting gimana tahunya reducible ya? Kamu bikin adjacency matriksnya. Ya, dengan di saat ini pasti kamu sudah mahir ya. Kalau kamu tahu jaringannya pasti kamu bisa bikin adjacency matriksnya, betul nggak? Atau kamu dari adjacency matrix pasti bisa gambar ya jaringannya ya, sudah mahir sekali. Nah, dibikin adjacency matriksnya tentunya kamu kemudian ini ukurannya berapa? Ukurannya 5 kan ya, 5 kali 5 ya. Jadi kamu tambahkan dengan I, pangkatnya 4 ya. Harusnya dapatnya angka seperti ini ya. Oh, ini R-nya berapa ini? Ada nolnya ya kan? R-nya ada nolnya ya. Ada nolnya banyak ya. Jadi ini reducible.
Jelas ya ini ya? Oke. Maksudnya rumus yang itu kan, RA plus I pangkat N minus 1 lebih besar dari 0, itu kamu ngerti maksudnya ya? Artinya positif semua gitu. Kalau ada satu aja yang 0 berarti salah. Berarti dia reducible. Kalau nggak ngerti rumusnya, oh pikir maksudnya ono tulisan kayak ngono ngerti ya. Tapi kalau kamu ngerti maksudnya, oh gampang ternyata ya. Ya kan? Oke, so selanjutnya premagic ya. Premagic apa? Premagic itu kalau jumlah yang ke kanan ya sama yang di bawah sama ya. Itu kalau di dalam matriks gimana caranya ya? Kamu kalikan ya. Kalikan dengan J. J itu apa? Vektor yang 1111. Vektor yang 1111 itu akan sama dengan matriks A yang ditranspos dikalikan dengan J. Apa itu artinya? Matriks A yang ditranspos berarti itu dibalik matriksnya, ya kan? Diputar gini. Yang row jadi kolom, kolom jadi row. Ya. Kalau dijumlah juga sama ya, persis sama. Itu disebut sebagai premagic ya. Nah, ini ada beberapa properties ya. Kalau matriks itu simetrik, dia pasti premagic. Ya. Kalau matriks itu punya angka yang sama, juga pasti premagic. Ya. Kalau matriks itu diagonal, dia pasti premagic juga. Ya. Terus kalau kamu punya matriks 1111 J itu ya, ditambahkan diagonal matriks, terus kemudian kamu kalikan hadamat produk itu dengan sebuah matriks yang premagic, maka juga premagic juga. Dan itu ada beberapa properties yang lain daripada premagic ya. Itu ada satu paper yang saya tulis ya tentang propertiesnya premagic ya. Nah, apa sih artinya premagic itu? Yang paling penting di sana. Artinya kalau kamu goyang sedikit saja flow-nya itu, sedikit saja, itu enggak lagi equilibrium ya, perturbation. Perturbation itu apa artinya? Kamu goyang sedikit. Premagic itu adalah artinya equilibrium, balance. Ya. Kalau kamu goyang sedikit kanan atau ke kiri, dia sudah pasti ya, membesar sedikit satu. Misalnya di kolom 4 gitu misalnya ya, atau note 1 atau note 2 atau note 3 atau 4 di gambar ini misalnya. Itu kalau kamu goyang sedikit saja, pasti langsung nilainya tidak lagi balance. Yang kalau nggak balance satu, yang lainnya juga pasti nggak balance. Nah, yang menarik adalah, ya, ini kalau kamu mau baca-baca sendiri ya, menarik adalah ada network yang degree-nya premagic. Ini kita di matematika disebut sebagai Eulerian network. Euler itu nama matematikawan ya, abad ke-17 ke abad ke-18 ya. Eulerian network itu adalah apa? Network yang jumlah masuk dan keluarnya sama. Ini adalah contoh-contoh Eulerian network di sini. Nah, dalam realitanya ya, kota yang berbentuk grid itu adalah Eulerian network. Ya. Nantinya dengan EFN itu, ya, kamu nanti bisa main dengan topologi daripada jaringan jalan. Oh, saya punya jaringan jalan yang topologinya seperti ini. Contoh ini, salah satunya adalah Eulerian network. Maka hasilnya gimana? Nah, ini ternyata Eulerian network itu adalah yang paling kecil nanti dalam nilai-nilai kemacetannya ya. Ayo, coba saya buat latihan ya. Apakah ini premagic atau bukan? Gitu. Nilai
matriks A ini? Ya, kamu lihat aja jumlah ke kanan sama ke bawah sama enggak gitu ya. Kalau jumlah ke kanan dan ke bawahnya sama, ya berarti prematik. Caranya gimana ya? Kalau mau dihitung matriks dikalikan ya. A transpos dikalikan C itu harus sama dengan A dikalikan C. Oke, maka matriks yang demikian, matriks A-nya disebut sebagai prematik. Nanti latihannya seperti ini ya. Mana coba M1, M2, M3, mana yang prematik? M1, M2, M3, mana yang prematik coba? Ada bisa jawab? Ini kalau kecil-kecil gini gampang ya, nggak usah dihitung juga, dilihat aja sudah tahu ya. M1 prematik bukan? Bukan, Pak. Bukan, kenapa? Yang di row 3-nya itu totalnya 6, yang di kolom 3-nya 7. Jadi bukan ya. M2 prematik bukan? Kolom 1 row 1 totalnya 1. Kolom 2 row 2 totalnya 6. Ya, kolom 3 row 3 totalnya juga 6. Ya, row 4 kolom 4 juga totalnya 4 ya. Berarti prematik ya. Sama ya. Total row-nya sama dengan total kolomnya ya. Berarti prematik. Kalau M3 prematik bukan? Prematik. Prematik ya. Itu ya sama persis ya. Coba kamu lihat ya. M3 itu sebenarnya simetrik matriks. Ya. Kamu lihat nggak? Simetrik itu berarti dari diagonal ke atas dan ke bawahnya sama ya. Ya, tadi kan disebutin kalau matriks itu apa namanya? Simetrik ya pasti dia prematik. Kalau ini prematik bukan? Kalau ini prematik atau enggak? Prematik. Ya, prematik ya. In fact, this is ideal flow ya. Oke, berikutnya adalah stochastic matrix. Ini matriks itu sebuah matriks yang non negatif. Masih ingat ya, non negatif itu berarti tidak bisa negatif, bisa nol bisa, ya. Nol dan positif aja ya. Sebuah matriks yang non negatif, katakanlah kita pakai nama S itu ya. Itu adalah stokastik matriks kalau jumlahnya di sebelah kanan, bukan yang di sebelah bawah ya. Sebelah kanan itu selalu 1. Berarti apa? Matriks M itu misalnya, kamu bagi dengan jumlahnya sebelah kanan, pasti dia jadi stokastik matriks. Gampang untuk mendapatkan stokastik matriks itu. Kamu bagi dengan jumlah yang di sebelah kanan, maka pasti akan jadi stokastik matriks. Ini contohnya. Ya. Kamu lihat di sebelah kanan, kalau kamu jumlah, ya, itu 1, 1, ya, itu berapa? 2/7, 1/7, 4/7, berapa? 1 juga kan ya. Berarti di sebelah kanan 1, maka dia stokastik. Ya. Pertanyaannya,
apakah matrik ini stokastik atau bukan gitu. Taunya gimana? Kalau kamu jumlah ya toh, yang sebelah kanan jumlah semua kolom ya. Di tiap row itu 1. Maka dia disebut stokastik. Nah, kalau kamu lihat di grafiknya ini, di networknya ini, stokastik matrik itu artinya apa? Coba. Gambarnya kamu lihat di situ ya. Kalau kamu lihat di situ, stokastik matrik itu artinya ya, jumlah probabilitas yang keluar, bukan yang masuk ya. Jumlah yang keluar itu 1 totalnya. Ya, di setiap persimpangan ya, itu kamu lihat jumlah yang keluar totalnya harus 1. Maka probabilitasnya itu yang disebut sebagai ya, stokastik. Ini nanti jadi inputnya untuk perhitungan apa namanya ideal flow network ya. Sampai sini jelas nggak apa istilahnya premagic, istilahnya permutation yang tadi ya, reducible, irreducible. Ini cuma definisi, tapi dengan kalau kamu tahu definisinya pasti ngerti idenya ya. Nah, ideal flow matrix apa? Ya ini ya, ideal flow matrix adalah non-negative matrix. Ya, berarti dia nggak boleh negatif juga. Ya, yang premagic dan irreducible. Ya. Gampang ya, definisinya begitu. Jadi ada non-negatif, premagic, dan irreducible. Ya. Nah ini, kamu lihat jumlah ke kanan dan ke bawahnya sama. Ya toh? Kemudian kamu cek networknya apakah dia strongly connected atau bukan. Kalau strongly connected berarti dia ideal flow. Jelas? Ya. Jadi ya, ideal flow matrix ya, itu kalau strongly connected itu matriksnya disebut irreducible ya kan. Kalau weakly connected matriksnya disebut reducible ya. Tapi kalau ideal flow network ya, matriksnya tetap disebut ideal flow matrix ya, gampang ya. Kalau begini, kalau unconnected gimana? Ya. Kalau unconnected ya nggak bisa ya. Kamu juga nggak bisa pakai cloud node. Ya. Kamu nggak bisa bikin ideal flow network-nya juga. Ya. Hati-hati ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kelihatannya kamu lihat angkanya, wah premagic ini. Ya kan? Ya, jumlah ke kanan sama ke bawahnya sama ya. Ya kan? Kamu pikir, wah ini pasti ideal flow. Ternyata bukan ya, ini bukan ideal flow ya. Kenapa? Waktu kamu gambar, dia ternyata cuma 2 komponen yang unconnected ya. Hati-hati. Ya. Jadi bisa premagic ya, tapi enggak irreducible, berarti dia bukan ideal flow ya. Ya. Ideal flow harus irreducible dan premagic ya. Kalau ini, gimana ini? Ya. Apakah dia ideal flow? Bukan ini. Ideal flow bukan. Iya, Pak. Ya kalau sebenarnya bukan ya. Kenapa kok bukan? Itu 0. Ya, dan dari C ke D itu 0 ya. Ya, dari D ke B juga 0. Berarti kalau sebenarnya ada node D itu sebenarnya apa? Node D itu sebenarnya nggak ada flow-nya, berarti sebenarnya dia unconnected ya. Dibohongi sama garis itu. Garis sama 0 itu sebenarnya sama ya. Hati-hati ya. Ya, ini bukan ya. Ini bukan ideal flow ya.
Ya. Jadi kalau ya ini sebenarnya unconnected network. Ya. Hati-hati. Kalau digambar baru kelihatan ya. Kalau ini, kalau kamu gambar, kalau nggak dimasukkan angkanya, seakan-akan dia strongly connected, ya kan? Padahal kalau 0 ya berarti nggak ada linknya ya. Oke. Hati-hati ya. Jangan dibohongi sama angka 0 ya. Angka 0 berarti tidak ada linknya. Oke. Kalau gini gimana? Kalau ini ideal flow bukan? Ini sudah strongly connected ya. Sudah strongly connected dan premagic juga ya. Jadi mestinya ideal flow ya. Tapi kalau kamu punya network, kalau kamu nggak tahu bahwa CB itu ada linknya, ya. Kalau kamu nggak tahu CB itu ada linknya, berarti kan 0 itu, 0 yang kamu nggak tahu, berarti dia ideal flow ya. Tapi kalau kamu tahu bahwa CB itu sebenarnya ada linknya, nggak boleh 0 ya. Di tiap link itu nggak boleh 0. Jadi aku sebutin di sini. All link di ideal flow network itu harus ada positive flow ya, fully utilized network. Masih ingat ya? Masih kita ngomong fully utilized sama underutilized ya. Jadi 0 itu ya, FCB 0 itu berarti dia bukan ideal flow ya. Tapi ya, kalau kamu nggak tahu nilainya, jadi actual network structure-nya kamu nggak tahu, itu sebenarnya sudah ideal flow. Artinya kalau kamu nggak hitung angka 0 tadi. Kalau kamu tahu, ini pengetahuanmu akan mengatakan dia ideal flow atau enggak. Ini khusus ya, karena dia ada 0-nya di situ. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Kalau yang ini, ideal flow bukan? Ini gampang ya pastinya. Ya ini sudah premagic, ya kan? Dan juga strongly connected ya. Jadi ya ini ideal flow ya. Oke. Nah ini coba contoh ini. Ideal flow bukan? Ideal flow atau enggak ini? Di B itu masuknya berapa? Flow yang masuk berapa di titik B? 5, Pak. 5. Yang keluar? 5 juga. Nah, yang di D? Masuknya? 7. 7 ya, keluarnya juga sama dengan 7. Jadi semua ini sudah premagic ya kan? Berarti kalau sudah premagic dan bisa dari mana-mana, bisa kemana-mana kan? Ini berarti ya ini adalah ideal flow ya. Oke. Oke. Nah ini pertanyaan sekarang, kalau kamu tahu stokastiknya, bisa nggak dapatkan ideal flow-nya? Ini minggu depan aja kita lanjutin yang ini ya. Ini terakhir ya. Kalau kamu pertanyaannya di sini apa ini? Find adjacency matrix di stochastic matrix. Kamu bisa dapatkan adjacency matrixnya nggak ini?
Gimana? Bisa, Pak. Kalau kamu tahu stokastiknya bisa dapatkan adjacency matrixnya gimana caranya? Ada yang bisa jawab nggak? Yang ada angkanya itu jadi satu. Iya, pinter ya. Pokoknya yang ada angkanya itu semua jadi satu. Itu jadi adjacency matrix. Oke. Jadi S lebih besar dari 0. Itu adalah adjacency matrixnya. Ya, S lebih besar dari 0 itu adalah adjacency matrix. Oke, sampai sini ya. Sudah ini nggak usah tinggal. Berarti ini sudah selesai yang bab 7 ini. Ya, minggu depan kita lanjutin bab selanjutnya ya. Bab selanjutnya apa? Markov chain ya. Bab 10 itu. Oke ya. Awal kuliah minggu depan ada lagi tes ya. Bahannya apa? Yang hari ini ya, 6 dan 7. Cuma 2 soal. Gampang. Supaya kamu review. Oke. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Calvin, kamu absennya sudah ya? Oh iya, Pak. Sudah, Pak.